Ya, selamat malam teman-teman semua, kembali di channel Biru Hitam. Kali ini kita akan kembali untuk mengupdate transfer atau merecap atau recap transfer dalam beberapa hari ini seperti yang gue sudah bilang di part 1, di part 2. Dari mulai part 2 gue bahas tentang kepindahan Messi dan lain-lain. Kalian tinggal cari aja linknya, nanti gue masukkan di deskripsi. Nah, sekarang gue akan bacakan pemain-pemain yang sudah resmi dikontrak oleh klubnya masing-masing, dan menurut gue banyak sekali kejutan transfer ya di transfer kali ini. Yang pertama dulu ya, nyambung ke yang part 2 yang kemarin. Yang pertama dulu, Lionel Messi memainkan isu yang sangat luar biasa ketika dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Barcelona. Pendukung Barcelona semuanya melakukan demonstrasi besar-besaran. Kemudian ada kabar Bartomeu akan mengundurkan diri asal Messi mau bertahan di Barcelona. Ini masih akan terus berjalan berputar sampai beberapa pekan ke depan. Tapi meskipun begitu, beberapa klub juga sudah siap mengintai ya kemungkinan untuk mendatangkan Messi. Yang paling dekat seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa Manchester City yang memiliki peluang lebih besar untuk mendatangkan si Lionel Messi ini, karena di sana ada Guardiola dan tentu saja ada Kun Aguero juga di sana, dan faktor kedekatan dengan Guardiola memang tidak bisa terbantahkan menjadi salah satu bagian opsi Messi bisa ke Manchester City. Baik, karena masih belum ada update terbaru, mungkin nanti besok akan ada. Entah itu Bartomeu akan mundur atau seperti apa, gue tidak yakin juga bahwa Messi akan menarik ucapannya untuk tetap bertahan di Barcelona, karena memang secara desire dia sudah ingin pindah untuk mencari tantangan baru. Hanya saja menurut gue lebih baik satu musim lagi lah di Barcelona. Kemudian dia kasih gelar lagi ke Barcelona, kemudian buat pertandingan perpisahan seperti para hero di tiap klub seperti Francesco Totti, kemudian dia menyematkan ban kapten kepada kapten selanjutnya, itu akan jauh lebih mantap dan lebih bagus di akhir. Baik, terus ada gosip apa atau ada pemain-pemain apa yang mana aja nih yang sudah resmi ke klubnya masing-masing? Yang pertama dulu ya, Chelsea sudah mendatangkan beberapa pemain hebat. Ini Chelsea ini seperti orang sakit, kemudian dia sembuh, terus semua makanan yang bisa dimakan dia makan. Seperti yang pertama, udah tahu ya kita semua, ada Timo Werner yang sudah didatangkan dari RB Leipzig. Kemudian tidak cukup di sana, Hakim Ziyech juga didatangkan dari Ajax Amsterdam, itu sudah dua. Dan yang ketiga kemarin adalah Ben Chilwell, back kiri Leicester City ya. Menurut gue salah satu back terbaik di Liga Inggris tuh Chilwell, datangkan dari Leicester City, itu udah tiga. Yang keempat, dia mendatangkan kemarin itu adalah Kai Havertz dari Leverkusen. Belum selesai, ada tadi ya resmi Thiago Silva yang melengkapi para pemain Chelsea yang datang. Tidak sampai di situ, ada juga Malang Sarr juga didatangkan. Tapi ini bukan akhir, ada beberapa pemain lagi yang sedang didekati oleh Chelsea. Tetapi berita terbaru ini memang cukup mencengangkan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Chelsea mampu memberikan penyegaran pemain yang luar biasa. Memang luar biasa kecintaan dari Abramovich ini kepada Chelsea, luar biasa. Tidak bisa dibantah lagi, luar biasa cintanya Abramovich, sehingga ingin selalu melihat timnya itu kompetitif. Meskipun memang dari segi finansial dan lain akan terpengaruh, tapi kelihatannya Abramovich lebih memprioritaskan untuk terus menambah kekuatan di tiap lini di Chelsea. Dan Frank Lampard tentu sangat bahagia ya dengan itu. Baik, selanjutnya adalah kabar transfer dari Italia. Juventus kedatangan Winston. Kemarin gue sudah sebutin dari Schalke lah dia. Tapi yang paling baru adalah ketertarikan si nyonya tua ini kepada
si itu tuh Luis Suarez ya sekarang sedang dalam tahap negosiasi, meskipun ini masih rumor, tapi Gianluca Di Marzio salah satu jurnalis di Italia menyatakan ketertarikan si Nyonya Tua terhadap Luis Suarez. Kemudian lanjut ke Milan. Milan sedang berusaha untuk membajak Sandro Tonali dari Inter Milan. Inter Milan sebenarnya sudah 90% untuk merampungkan negosiasi, tetapi permasalahannya Inter Milan ini tidak memiliki uang untuk memberi opsi atau memberikan uang apa namanya, kan kesepakatannya 10 juta plus ditambah 25 juta kewajiban untuk membeli di akhir musim. Untuk merampungkan kesepakatan tersebut, Inter Milan perlu menjual Marcelo Brozovic, Gagliardini, dan Vecino. Dan posisi yang apa namanya lambat negosiasi ini coba dimanfaatkan oleh AC Milan untuk masuk ya ke negosiasi. Tetapi Brescia masih tetap untuk menunggu apa yang akan diputuskan oleh Inter terkait Tonali. Sementara itu, Inter Milan juga melakukan pendekatan kepada Kolarov. Alexander Kolarov, bek kiri dari Roma, dicoba untuk didatangkan. Ketertarikan Kolarov gabung ke Inter juga gayung bersambut. Artinya Kolarov akan menjadi opsi bek kiri untuk menjadi pelapis, atau dia itu memiliki dua posisi ya. Yang pertama di bek kiri dia bisa untuk sebagai pelapis Alessandro Bastoni, terus dia juga bisa menjadi wingback kiri gitu ya. Seperti kita tahu kegemaran posisi Conte itu, formasi Conte itu adalah 3-5-2. Jadi Kolarov itu dinilai bagus untuk di sayap kiri. Baik, kita lanjutkan. Inter Milan juga akan mendatangkan Arturo Vidal, sekarang sudah dalam tahap negosiasi. Kemudian ada satu striker yang satu langkah lagi apa namanya dia akan segera didatangkan. Dia itu adalah pemain Crystal Palace asal Norwegia dan sekarang itu mainnya dipinjamkan, dulu mainnya di Turki, di Liga Turki ya. Namanya siapa itu? Charlotte. Ya, namanya Charlotte, Alexander Charlotte. Dia itu striker yang cukup tajam sebagai pelapis Lukaku. Lalu kemudian dari AC Milan sendiri sudah mencoba untuk mendatangkan Serge Aurier dari Tottenham Hotspur. Kemudian Milan juga coba mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid. Kemudian James Rodriguez gue sudah bahas ya, pindah dia ke Everton, sudah mendekati kata sepakat. Kemudian di sini ada beberapa lagi selain dari itu. Ya, Thiago Silva gue sudah bilang bahwa dia sudah resmi menjadi milik Chelsea. Zlatan Ibrahimovic akhirnya dia memperpanjang kontrak di AC Milan sampai Juni 2021 ya. Jadi dia akan bermain satu musim ke depan bersama Rossoneri. Winston McKennie ya sudah mendarat di Turin untuk memperkuat Juventus, didatangkan dengan peminjaman 3 juta dolar dan ada kewajiban untuk membeli di akhir musim senilai 18 juta euro. Lalu kemudian Matt Doherty ya, Matt Doherty ini akan direkrut oleh Hotspur, tetapi Hotspur akan menjual dulu si Aurier ke AC Milan. Kemudian Pepe Reina ya yang pindah ke Lazio. Kemudian Pedro yang akhirnya resmi ke AS Roma. Kemudian Arteta ya, dia optimis akan bisa memperpanjang kontrak dari si itu Pierre-Emerick Aubameyang. Pogba ya, Paul Pogba ini positif COVID. Banyak ya pemain-pemain yang positif COVID, dari Mason Mount. Ada pemain Chelsea lagi si apa namanya Pulisic, ada lagi si Tammy Abraham ya, dia juga dikatakan positif COVID setelah liburan dari luar negeri. Jadi untuk awal-awal musim kayaknya nih akan berkurang ya pemain-pemain yang mengikuti preseason untuk klubnya masing-masing. Seperti halnya Manchester United.
Oh ya, Manchester United ada kabar bagus. Manchester United sudah mendekati deal dengan Jadon Sancho. Kita lihat ya, Jadon Sancho sudah mulai mendekat dengan Manchester United. Kemudian Paul Pogba juga. Nih, Paul Pogba kena positif corona ya. Harry Maguire sudah mau dibebaskan oleh pengadilan Yunani dan segera bergabung ke Manchester United kembali. Aaron Wan-Bissaka harus menunda untuk mengikuti preseason di awal-awal preseason karena dia harus dikarantina dulu. Secara dia itu liburan ke Abu Dhabi ya. Salah satu tempat yang dilarang oleh manajemen MU untuk dikunjungi tapi tetap dikunjungi dan akhirnya dia COVID-19 positif. Jadi dia harus ikut karantina. Apalagi ya kayaknya itu berita. Lalu kemudian yang terakhir nih ya, malam ini terakhir yaitu kesepakatan sudah dibuat antara Ajax dan Cagliari untuk pemain Razvan Marin. Dia akan meninggalkan Ajax ya, secara permanen dan akan memperkuat Cagliari untuk musim depan. Oke, baik. Itu dulu berita transfer karena ini juga durasi sudah hampir 11 menit. Kalau lo suka, like, subscribe. Kalau tidak suka, cukup tonton saja. Atau tidak suka, delete dan jangan ditonton. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Enjoy terus dalam menikmati gosip-gosip transfer yang bagi pecinta bola ini sangat seru tentu saja. Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali di channel Biru Hitam.